I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Nah, langsung saja, LC4 dan LC5 adalah aplikasi kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi data dan pesan. LC4 digunakan untuk menghasilkan password, sedangkan LC5 digunakan untuk mengenkripsi pesan secara keseluruhan. Kemudian, aplikasi ini juga sangat berguna dalam menjaga keamanan data dan informasi pribadi Anda dari akses tanpa izin. Adapun cara kerja LC4 dan LC5, yaitu LC4 bekerja dengan menghasilkan password acak berdasarkan input pengguna. Password ini kemudian digunakan untuk mengenkripsi data atau pesan. Kemudian LC5 yaitu menggunakan algoritma kriptografi yang lebih kompleks untuk mengenkripsi seluruh pesan dengan menggunakan kunci enkripsi yang sama untuk pengiriman dan dekripsi pesan. Kemudian kelebihan LC4 dan LC5. Salah satu kelebihan utama LC4 LC5 adalah keamanannya yang sangat tinggi. Karena menggunakan algoritma kriptografi yang kuat, sulit bagi orang lain untuk membaca data atau pesan yang dienkripsi. Selain itu, LC4 dan LC5 juga mudah digunakan dan dapat diimplementasikan pada berbagai platform dan sistem operasi. Adapun penggunaan LC4 dan LC5 dalam industri. LC4 dan LC5 banyak digunakan di berbagai industri seperti perbankan, keuangan, militer, dan teknologi informasi. Di perbankan, LC4 dan LC5 digunakan untuk mengamankan data nasabah dan transaksi keuangan. Sementara itu di militer, LC4 dan LC5 digunakan untuk mengamankan komunikasi dan informasi rahasia. Dan di teknologi informasi, LC4 dan LC5 digunakan untuk mengamankan data sensitif dan informasi pribadi. Kemudian keunggulan LC4 dan LC5 dibandingkan dengan aplikasi kriptografi lainnya. LC4 dan LC5 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan aplikasi kriptografi lainnya. Salah satunya adalah kemampuan untuk menghasilkan password yang lebih panjang dan kompleks, sehingga sulit untuk ditebak atau diretas. Selain itu, LC4 dan LC5 juga dapat digunakan secara offline tanpa memerlukan koneksi internet, sehingga lebih aman dari serangan online. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi saya yaitu LC4 LC5 adalah aplikasi kriptografi yang sangat berguna dalam menjaga keamanan data dan informasi pribadi dengan kemampuan untuk menghasilkan password yang kompleks dan mengenkripsi pesan secara keseluruhan. LC4 LC5 menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan di berbagai industri. Kemudian, dalam era digital yang semakin maju ini, keamanan data dan informasi pribadi menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi kriptografi seperti LC4 LC5 ini sangat dianjurkan untuk menjaga keamanan data dan informasi pribadi Anda. Pertama-tama teman-teman harus mendownload aplikasi VeraCrypt. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendownload aplikasi VeraCrypt. Jadi, langsung saja saya klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator. Kalau ada pilihan yes atau no, pilih saja yes. Kemudian di sini klik OK. Nah, di sini kita centang I accept the license term. Kemudian klik next. Dan next lagi. Kemudian install. Ini sudah selesai, langsung saja kita OK saja. Kemudian pilih finish. Kemudian di sini kita no. Itu adalah cara menginstal aplikasi VeraCrypt. Kemudian lanjut cara menyembunyikan file penting atau rahasia. Nah, di sini kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih create volume. Kemudian kita pilih yang paling atas, create an encrypted file container. Kemudian klik next. Kemudian pilih yang paling atas lagi yaitu standar VeraCrypt volume. Kemudian klik next. Kemudian select file.
Di sini kita akan memilih di mana tempat brankas nantinya, file rahasia kita. Lokernya begitu, brankasnya akan ditaruh di mana. Di sini saya akan memilih di data D, kemudian di folder Alia Rohali. Kemudian kita buat nama brankasnya, misalnya keamanan jaringan. Kemudian kita save. Kemudian di sini next saja. Next lagi. Nah, di sini kita akan mengatur seberapa besar brankas kita. Misalnya teman-teman banyak file brankas rahasianya, pilih yang besar, misalnya 10 GB. Tapi ini cuma sebagai contoh, jadi saya taruh 5 GB. Jangan lupa pilih yang gigabyte. Kalau mau pilih yang megabyte juga tidak apa-apa. Kemudian next saja. Di sini kita akan membuat passwordnya. Nah, passwordnya ini sebaiknya yang sulit, dicampur huruf besar, huruf kecil, kemudian tanda baca begitu, supaya makin sulit untuk dihack, karena memang tidak ada yang benar-benar aman, tapi kalau menggunakan aplikasi ini sudah lumayan cukup aman. Nah, di sini saya akan membuat password. Kemudian kita konfirmasi ulang passwordnya. Kemudian klik. Kalau muncul peringatan seperti ini, klik yes saja. Di sini kita ditanya apakah teman-teman mau menyimpan file yang lebih dari 4 GB. Kalau untuk menyimpan di laptop biasanya file-file besar, jadi kita pilih yes. Kemudian klik next. Nah, di sini kita harus menggerakkan kursornya acak seperti ini untuk memperkuat sistem pengunciannya. Jadi kita acak sampai hijaunya ini sampai di ujung. Setelah hijaunya sampai di ujung, langsung saja kita format. Ditunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, kalau teman-teman mau membuat loker atau brankas lagi, pilih next. Tapi karena ini hanya contoh, jadi cukup satu saja. Kita klik exit. Coba kita lihat di data D. Sini ada folder Alia Rohali. Nah, ini adalah file brankas kita, keamanan jaringan yang dibuat sebelumnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau buka, ini tidak bisa dibuka kecuali orang yang tahu kalau ini file rahasia dari VeraCrypt. Pasti tahu begitu kalau ini misalnya brankas atau tempat file rahasia. Tapi walaupun orang itu tahu, dia tetap tidak bisa membuka filenya karena dia tidak tahu passwordnya. Nah, kemudian kita lanjut kembali buka aplikasi VeraCrypt. Kita akan membuka lokernya atau brankas rahasia kita. Cara membukanya, teman-teman pilih saja, terserah mau pilih apa, bebas. Nah, di sini saya memilih A saja. Nanti brankas rahasianya kita bakalan ditemukan di A. Kemudian pilih select file. Nah, kita cari brankas yang kita buat sebelumnya, yaitu di data D. Kemudian di folder Alia Rohali. Nah, ini kita klik open. Kemudian ini never save history kita centang. Kemudian pilih mount. Sini kita masukin passwordnya. Kemudian klik OK. Sudah selesai. Di sini sudah muncul di A. Kemudian kita cek. Nah, ini adalah tempat rahasia kita atau brankas kita. Di sini kita tinggal copy file-file penting atau file-file rahasia yang akan disembunyikan. Misalnya saya mau sembunyikan file, misalnya proposal penelitian verifikasi jaringan. Di sini tinggal klik kanan, kemudian copy,
kemudian ke tempat brankas kita, langsung paste saja. Ini sudah masuk di brankas kita. Untuk menyembunyikannya kita tinggal pilih yang ini, pilih brankas kita, kemudian pilih dismount. Nah, selesai, filenya sudah hilang. Jadi cuma itu tutorialnya, lumayan mudah ya teman-teman. Dan masih banyak fitur-fitur lain dari aplikasi ini sebenarnya. Fitur-fitur penguncian yang canggih-canggih. Tapi saya cuma mencontohkan yang seperti tadi saja. Jadi sekali lagi, saya mencontohkan kalau mau membuka file rahasia kita pilih terserah. Tadi kan di A, sekarang saya pilih di M. Kemudian kita select file, kemudian cari brankas kita tadi di data D, kemudian di folder Al-Yarwali. Nah, ini brankas kita keamanan jaringan. Kemudian kita klik, kemudian open, kemudian klik mount. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik OK. Nah, selesai. Ini sudah muncul di M. Ini adalah file rahasia kita yang tersimpan di brankas kita. Nah, sekian dari tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.